Itu gimana sih merubah seorang introvert menjadi leadership yang luar biasa? Karena nggak gampang ya. Vi, saya pernah dengar Om pernah dikirimkan ke Jepang, ke Toyota Pusat, Toyota Center. Kok bisa sampai sana? Kira main-main loh. Piye gitu. Halo Bro Sis, masih bersama kita di Buka Bukan A1. Sore ini tamu kita sangat luar biasa, kepala cabang dari Toyota di daerah Melati, juara nasional lomba antar kepala cabang, ya. Avi Prabowo. 45 tahun yang lalu dia dilahirkan. Kita akan coba tarik pengalamannya ke dalam dunia kita di Buka Bukan A1. Selamat sore Om. Selamat sore Om, Ya. apa kabar Om Ling? Sehat-sehat, Lama gak ketemu ya. Iya. Jadi Om Avi ini kalau boleh kita katakan sebetulnya dulu masa kecilnya ini introvert. Ya. Temennya cuma sedikit, 2 atau 3 orang. Iya betul. Tapi sekarang leadershipnya luar biasa. Om ceritain dong. Ini kontes yang diadakan Toyota ini kan nggak main-main ya. Iya. Lomba antar kepala cabang se-Indonesia. Iya betul. Dan jenengan bisa jadi 3 terbaik, Iya. juara 2 ya. Iya. Itu gimana sih merubah seorang introvert menjadi leadership yang luar biasa? Karena nggak gampang ya. Ya kalau saya prinsipnya gini sih, tidak ada yang sulit kalau misalnya kita mau gitu loh, tidak ada yang sulit kalau kita mau. Dan kalau misalnya kita menghadapi segala sesuatu, yang penting positif. Positif. Ya. Positif ya. Jadi kalau waktu dulu saya gambarkan Om, dulu kan saya SMP itu yang tadi sampaikan benar, saya cuma Bener ya? teman itu cuma 2 Om paling Om. Karena memang ya kalau dulu orang tua kan nyuruh SMP itu kami belajar. Oke. Ya memang Didikan masa lampau ya. secara akademis bagus. Oke. Secara akademis bagus, cuma akhirnya ya secara sosial kurang sih. Oke. Jadi skill kita itu banyak nggak terasa di situ. Nah setelah itu baru SMA itu saya melakukan semua yang tidak boleh dilakukan. Apa yang di SMP itu dilakukan, di SMA didobrak? Di SMA saya dobrak. Berat nggak Om? Enggak sih, saya justru malah melihat enjoy-nya. Enjoy. Ya, jadi saya itu kan ngomong gini Om ya. Ngomong itu kadang-kadang saya dulu tuh waktu SMP itu. Jangankan sama cewek Om, sama cowok aja dredeg Om. Sama cok derdek. Ini sama-sama dredeg Om. Lah, cuma saya waktu itu berpikir gini, saya memang ambil satu role model ya. Iya. Kalau dia bisa, kenapa kok saya enggak gitu loh. Kalau dia bisa, kenapa kita Ya, kenapa saya enggak gitu loh. Ini original nih, Avi Prabowo. Iya. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Iya. Oke. Lanjut, Om. Dan poin yang lain juga, saya kan kebetulan kan pindah ya ke kota yang lain dan saya kos di situ. SMA udah kos ya? Sudah kos, Sudah keluar dari rumah? sudah keluar dari rumah. Keluar dari zona nyaman? Ya, keluar dari zona Keren. nyaman. Ya, dan saya berpikir bahwa saya harus menjadi pribadi yang baru. Oke. Orang mungkin menilai ya Avi itu yang dulu Kutu itu buku. seperti tapi kan mumpung saya di lingkungan baru, ya udah saya akan explore sendiri, saya akan buktikan ini Avi yang sesungguhnya gitu loh. Jadi mulai itu ngawur-ngawur Om, nginep di sekolah. Oh, nginep sekolah. Iya, terus kemudian kegiatan kita alam. Oh, naik gunung. Naik gunung. Ini ya, Terus Mapala. ya ada 23 ekstrakurikuler, saya 22 ikut lah, kecuali 1 karawitan Om. Makanya nilainya itu dari yang ya biasanya ya langsung jeblok Om. Jadi kita pernah itu nomor 3 dari bawah juga pernah. Tapi saya melihat itu adalah titik balik saya banyak belajar di situ. Dari 23, 22 ekstra diambil ya? Iya. Keren loh. Iya, kalau yang disyaratkan kan sebetulnya cuma 3 yang wajib. Cuma kan karena saya seneng ya udah saya ikut aja kemana, ikut lagi. Terus Macam-macam lah, kayak ada upacara, sesi upacara, ada basket, ya, ada baris berbaris, terus ada UKS, macam-macam lah. macam-macam ya. Ya. Om Avi, saya pernah dengar Om pernah dikirimkan ke Jepang, ke Toyota Pusat, Toyota Center. Kok bisa sampai sana? Kira main-main loh. Piye gitu? Iya. Kalau saya itu bikin joke ini. Oke. Kalau sama orang-orang ya. Saya itu kan masuk pertama dari kuliah itu ke Toyota. Langsung Iya, Toyota Astra Motor. Nah, terus kalau saya ngomongin joke ke teman-teman itu kalau misalnya
dibelah gitu ya, dibelah daerah saya itu keluarnya di Toyota. Gitu. Asik ya. Kalau dibelah ini isinya Toyota. Toyota. Jadi kalau Toyota Astra Motor kan distributor di Indonesia Jadi terus jadi ada satu prinsipal yang memang dari sumbernya Toyota, yaitu di Toyota Motor Corporation. Itu saya dapat kesempatan di tahun ketiga saya kerja di Toyota Astra Motor, itu saya dikirim ke sana. Tahun ketiga sudah ke Jepang. Ya. Tapi kan nggak main-main, artinya ada prestasi yang Ya. apa itu? Jadi kalau waktu itu sebetulnya kalau saya, jadi kan sebelum berangkat itu di-assess Om. Jadi ada 3 divisi waktu itu. Jadi ya bisa dibilang championnya dari masing-masing divisi itu di-assess. Di-assess oleh 3 division head sama direksi. Intinya dia mau melihat kemampuan inovasi sebetulnya. Jadi kemampuan inovasi, analytical thinking, sama planning. Nah itu yang kemudian saya alhamdulillah kepilih lah untuk kemudian qualified untuk ke Jepang. Berapa tahun itu? 2,5 tahun. 2,5 tahun di Jepang. Ya, 2,5 tahun di Jepang. Berarti pintar bahasa Jepang nih. Lumayan lah. Nihon no Kiso itu Jepang ya? Nihon no Kiso itu bukunya. Bukunya ya. Kalau misalnya ngomong Hajime Maste, Abito Moshimasu, Yoroshiku onegaishimasu. Bukan yang ini loh, bukan Oishi doa. Iya, Nek. Saya bisa bahasa Jepang cuma satu. Indomie kundi. Saya dulu pernah saya beli buku itu, Nihon no Kiso ini saya pengen ke Jepang. Karena anak-anak SMA itu kalau melihat Jepang itu sesuatu yang keren, disiplin, nyaman. Intinya pulang bakcuan lah. Iya. Nah, iya. Jadi kenapa kok saya bilang tadi keluar darah itu, karena ya saya kerja di Toyota Motor Corporation itu 2,5 tahun. Terus pulang kembali ke Toyota Astra Motor di distributor Indonesia. Setelah dari distributor Indonesia sampai 10 tahun ya. Terus saya ke cabang. Lengkap ini. Ya, ke cabang sampai sekarang kan di cabang ya, di Melati. Jadi kan dari prinsipal, dari distributor, cabang, saya bisa melihat, oh iya ternyata dari wong cabang ini seperti ini ya. Jadi orang distributor itu seperti ini. Ujung tombaknya ya? Iya gitu. Kacap ujung tombaknya. Iya. Sukses dan tidaknya Toyota di Indonesia ini ya, salah satunya kepala cabang. Frontliner itulah yang membuat kita brandnya tapi tetap kuat ya. Bagaimana mereka melayani pelanggan, menerapkan 2 prinsip ya, customer oriented ya kan, sama product oriented. Nah, product driven base sama customer driven base. Nah, ini memang Toyota ini keren. Ya. Alhamdulillah kita dah 5 tahun ini juga pakai Toyota ini. Dan memang Masih ada kan Om? Masih kelihatannya ini mobil terakhir kita lah. Kita juga nggak mau beralih dari Toyota. Jos Om. Om, jadi seorang kepala cabang itu kan nggak gampang ya. Bagaimana treatment terhadap pala sales yang nakal? Iya. Bengkel-bengkel yang sedikit tricky. Itu boleh nggak disampaikan? Triknya gimana? Ngerangkul sing dapat piye? Ya, kalau saya selalu berprinsip bahwa semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Saya harus fokus di kelebihannya. Itu satu. Terus yang kedua, ibaratnya satu organisasi itu saya ibaratkan ada piramida ada piramida. Jadi piramida yang pertama itu yang notabene lebih sedikit porsinya. Itu adalah teman-teman yang bisa diajak rasional. Itu sedikit ya? Ya, itu by nature emang sedikit, cuma di top inilah, top level dari seriga itu ya. Yang diajak rasional itu cuma sedikit. Bener nih. Iya betul Pak. Jadi trik saya ya selalu saya ajak nih kira-kira yang masih bisa reasoning, diajak rasional, oh ngerti, mudeng. Karena itu nanti membantu kita juga. Saya ada challenge yang seperti ini, piye menurutmu? Nah itu ya jadi think tank kita. Dan mereka akan mudah untuk digerakkan dengan cara rasional tadi. Nah yang kedua itu adalah yang dia itu sifatnya itu bisa punish and reward. Jadi transaksional. Jadi ini yang banyak terjadi di Indonesia. Iya. Transaksional. Nah itu piramida kedua Om. Jadi piramida kedua ini dia itu mau gerak, tapi pasti dia butuh. Kalau saya melakukan apa? Kalau tidak, saya risikonya apa? Iya, kayak di Taman Safari lah, kita lihat lumba-lumba lah. Lumba-lumba mau terbang, mau loncat, ikan. Iya. Sama ya gitu? Iya, but somehow yang di lapisan kedua ini juga masih bagus Om. Itu masih bagus karena dia masih lari. Kalau misalnya kemudian nih loh, kita mau ke sana, kalau kamu sampai ke sana, bayangkan, itu masih bisa dia. Yang ketiga? Nah, yang ketiga itu namanya yang level grassroots ini yang paling banyak. Itu triknya adalah intrik. Jadi kita melakukan intrik. Mereka itu cuma bisa gerak, pokoknya dapat hadiah.
Jadi saya bawa mereka supaya terus happy. Karena kalau dia happy, kita kan mudah gitu loh Om. Jadi penting diajak seneng, iya, aman keadaan. aman keadaannya. Terus tips yang lain juga, nah saya ini kan gini Om, saya itu harus bisa memadukan antara high context konsep Baik, iya. ya sama low context. Low context ini yang harus dipahami oleh level teman-teman semua. Saya menerjemahkan apa yang jadi direction dari Toyota gitu ya, dari TAM ataupun dari HO gitu kan. Saya harus bisa menangkap itu dan kemudian menerapkannya jadi low contact. Jadi istilahnya frekuensinya podo gitu loh. Nah kalau misalnya frekuensinya sama akan lebih mudah. Kadang-kadang kan kita apa adanya terusin ke bawah. Yang ada mereka nggak ngerti atau mereka cuma melakukan tapi cuma menggugurkan kewajiban. Nah itu yang saya hindari sekali. Jadi minimize gray zone istilahnya. Jadi ya kalau high contact ya konsumsi kita lah. Tugas kita sebagai leader bagaimana menerjemahkan itu menjadi low contact. Gimana menyampaikan supaya itu bisa diterima semua. Betul. Bagian dari piramida. Iya betul. Cuma yang rasional ya. Iya, Tapi betul. tingkat 2 dan tingkat 3 harus paham. Betul. Nah itu. Apalagi Om ada? Nah terus yang lainnya juga yang saya terapkan ke mereka semua adalah nguwongke Om. Jadi nguwongke. Jadi saya itu kalau misalnya kita sadar lah, kita itu juga bukan Superman. Kita juga Superman. Nah, saya itu selalu menyampaikan ke teman-teman ketika saya ditempatkan dimanapun, yang kebetulan alhamdulillah saya desain sebagai leader gitu ya. Saya harus mulai dengan jujur. Saya itu orangnya seperti ini. Dan teman-teman saya minta untuk jujur juga. Terus kemudian kita mencoba asertif, terbuka, dan kita istilahnya kalau di meja itu kita nuangin ini loh menu kita. Kita punya challenge ini. Yuk kita bareng-bareng. Karena dengan asertif itu akan lebih mudah ke depannya. Dan saya selalu menghargai, jadi kalau misalnya apresiasi lah. Kadang-kadang kan orang berpikir apresiasi itu selalu dalam bentuk uang, dalam bentuk barang yang mahal. Enggak, saya yang penting itu acknowledge. Ya, acknowledge. Saya mengucapkan, Mas terima kasih, luar biasa. Tapi dengan tulus, itu cukup. Ini yang kadang dilupakan di era modern ini. Iya, betul. Tidak semuanya itu bisa dihargai dengan uang loh ya. Betul. Sentuh hatinya. Iya. Buat dia itu, kita humanity of human. Betul. Manusiakan manusia. Betul. Itu lebih top ya. Iya, itu lebih sincere, lebih tulus. Itu malah lebih ngena daripada kita ngasih sesuatu yang misalnya mahal ya. Tapi kok kayaknya nggak ngelihat ketulusan di situ. Kita malah sia-sia, Om. Gitu. Itulah Habib Prabowo. Dari seorang introvert menjadi leadership yang luar biasa. Dan tahu nggak Om, kenapa kok saya bisa terjadi extrovert nih? apa Om? Jadi saya juga melihat titik baliknya itu ketika saya ikut teater Om. Ini anak seni rupa ini jangan-jangan alumni ISI ini. Jadi di sekolah saya itu di SMA ya, ini saya di SMA 3 Solo. Oke. Di SMA 3 Solo itu ada ekstrakurikuler lah ya, Teater. namanya study teater. Nah itu saya mulai dilatih bagaimana saya itu pede gitu ya. Gimana nggak pede Om? Kita suruh pakai baju pramuka, terus suruh datang di pusat keramaian kayak di mall itu. Ya ada yang jadi orang gila, ada yang bertingkah laku sebagai apa, dan kita itu harus pede. Harus mendalami karakter. Betul. Nah terus kita boleh milih sih. Kadang harus teriak-teriak juga A I U U E O gitu. Tapi setelah itu saya berpikir sekarang ya, wah ternyata ada manfaatnya waktu itu. Buang rasa malu. Buang rasa malu. Kita nggak nyolong kok Om. Kita nggak nyolong. Iya. Buang rasa malu. Iya. Ini kocok-kocok pengusaha ilmu dari yang sudah menerapkan ya. Iya. Kita nggak nyolong, intinya gitu. Iya. Gitu. Saya waktu di ini Om, yang saya cerita di Jepang itu kan saya desain ke Belgia ya, ke TMMI. Wih. Ke sana partner saya itu satu orang Itali, namanya Leonardo Sardoro. Ada Hans van Dijel dari Belanda. Saya belum pernah ketemu. Saya baru sekali juga ke luar negeri, ke Eropa waktu itu ya. Bayangin Om, saya harus setting training, saya harus jadi leadernya Dengan orang baru, tidak ngerti budaya mereka. tidak tahu budaya mereka, bahasanya juga beda. Saya punya prinsip waktu itu, if you want to be treated as professional, you have to act like professional. Jadi selama saya bertingkah laku profesional, saya nggak usah takut. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Mereka tidak akan mencemooh, mereka tidak akan ngelek-elek lah. Karena mereka juga nggak mau juga dicap sebagai tidak profesional. Gitu. Jadi itu, alhamdulillah Om,
2 minggu jalan lancar gitu loh. Karena Indonesia menjadi leader di Eropa ya. Iya. Oh Indonesia Om, kalau di sana Om, wah Gimana? orang Indonesia sebenarnya pintar-pintar Om. Ya, oke. Dan terkenal. Jadi di TMC itu di Jepang itu kalau namanya orang Indonesia pasti mereka akan respect. Respect ya. Biasanya itu orang Indonesia itu banyak akalnya, Banyak akal, banyak ide. ide. Terus dibandingkan teman-teman ICT yang dari negara lain, biasanya orang Indonesia itu pintar bahasa Jepang. Bahasa Jepang Iya, pintar ya. jadi dia itu memang menguasai. Jadi orang Indonesia itu kalau dikasih mainan itu dia biasanya ngulik Om. Wah, aku kalau ke Jepang ya saya harus belajar bahasa Jepang, harus bisa. Dan itu benar-benar serius gitu loh. Serius ya. Ya saya banding sama teman-teman di Thailand, teman-teman dari Malaysia. Malaysia di sana ngomongnya bahasa Inggris. Orang Thailand ya Inggris logat Thailand gitu loh. Karena orang Jepang tuh sebenarnya lebih menyukai bahasa Jepangnya sendiri. Betul, mereka respect Pak. Begitu melihat orang Indonesia, bisa ngomong bahasa Jepang, wow, sugoi itu luar biasa gitu. Subarashi, wah dari itu Om, wah saya bujang Om. Hah? Teman-teman cewek Jepang itu wah. Iya. Sugoi. Temen loh Om, temen loh Om. Iya, iya. Saya waktu itu kan 26 tahun di sana. Iya. Iya. Punya pacar orang Jepang Om? Temen deket aja. Aduh, mesti ayo gitu. Nah, nggak wajar lah kita menjalani hidup wajar sesuai dengan apa frekuensi kita Iya, masing-masing ya. iya, betul. Kita pergi ke Jepang ya, kita pacaran dengan Jepang wajar lah. Iya. Gitu. Kalau katanya kalau pengen cepet lancar bahasa Jepang, itu harus punya temen orang Jepang. Iya. Lah kalau temen cowok kan nggak tertarik untuk ngomong ya. Oh iya, sama cowok dan pedangan kok. Iya. Lah orang Jepang ke Indonesia tuh, dia itu les bahasa Indonesia. Kan ada istilahnya eksekutif division head gitu ya. Dia ke Indonesia, terus ada namanya Mr. Ito, lucu itu. Dia udah ada guru private bahasa Indonesia, tapi nggak ngerti-ngerti. Saya kasih trik, Ito sang, do you want to learn Indonesian language very quick ya? How? Doshite, how? Doyate gitu kan? Try to find the Indonesian girlfriend. Wah, iya, Ini ternyata bener Om. Dia itu ketemu sama temennya itu di Blok M dan ternyata 3 bulan langsung lancar ya. iya lancar Pak. Karena dia tertarik untuk kemudian ngobrol. Iya toh. Jadi rasa tertarik itu yang membuat kita menjadi semakin happy. Iya. Dan itu ketertarikan itu harus kita ciptakan Om. Kita harus punya semangat ya untuk menciptakan ketertarikan. Kita misalnya ada hal sesuatu yang pengen kita kuasai, kita harus menumbuhkan ketertarikan pada hal itu sehingga kita bisa menguasai. Oh, Gitu. kemarin se-Indonesia itu ada berapa ratus atau berapa ribu kepala cabang yang di challenge Ya. di Toyota setiap tahun. Kalau total dealership Indonesia itu kan Toyota itu ada 300-an Om. 300 ya? Ya, Hebat dari 300-an itu ada kontes namanya KPI base. Jadi Key Performance Indicator. Jadi seorang kepala cabang itu punya puluhan lah KPI yang dia harus achieve. Nah, dari 300 itu dia berusaha berlomba-lomba untuk mencapai itu. Nah, kemudian pencapaian yang tertinggi itu dikonteskan. Dikonteskan ya? Ya, jadi diambil dari masing-masing area. Areanya ada 10 kebetulan. Diambillah dari satu area itu satu orang yang terbaik pencapaiannya untuk dikonteskan Om. Oke. Nah, ketika dikonteskan itu, yang dikonteskan udah nggak KPI lagi, tapi lebih ke ya tadi how to manage dealership, terus kemudian bagaimana dia punya business acumen, terus bagaimana dia handling people, bagaimana secara financial dia melakukan memanage cabang, terus bagaimana dia itu melakukan networking, terus kemudian bagaimana dia melakukan inovasi. Nah itu dipotret selama 2 hari Om. Keren ya? Wah, sama di Kemba juga. Wah, itu Di Bali ya? di Bali Om. Ya, sampai puncaknya di Bali itu. Ya alhamdulillah berkat doanya Om. Wah. Om dan teman-teman tuh Fox semua ya. Aduh, ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi terima kasih sore ini kita dapat kesempatan Siap. untuk mengundang Om Afi Ya. di channel kita. Kita berharap mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bisa keliling dealernya. Iya, Ya. siap. Saya tunggu selalu di Nasmoko Melati atau di cabang Nasmoko yang lain ya. Dan kayaknya kok waktunya sedikit ya Om, kalau Iya. mau cerita banyak sambil ngopi mungkin enak. Ini karena puasa. Kalau Jadi quote of the day dari Afi Prabowo hari ini adalah yang orisinil, jika dia bisa, saya harus bisa. Iya. Ya.
Dan satu lagi humanity of human ini yang harus diterapkan. Ya. Wong ke wong ini. Wong ke wong. Oke. Kunci dari kunci. Kunci dari segala Kunci dari Wong kunci. ke wong. Yes. Semangat terus Om Afi. Terima kasih Om. Sukses selalu. Sukses Om. Sukses untuk Toyota ya.